Alex Tonswit dan Jude Matthews dalam tulisannya Proportionality, Balancing, and Global Constitutionalism menyatakan bahwa keberlakuan asas proporsionalitas didasarkan pada pengakuan negara memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan atau derogasi terhadap hak asasi manusia secara sah tetapi tidak sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Universitas Hasanuddin. Saya Windasari selaku pembicara pertama, Ebi Ramdhani Syariwijaya selaku pembicara kedua, dan Ahmad Taufik selaku pembicara ketiga. Dengan lugas dan mantap, menyatakan ketidaksepakatan kami terhadap tema artikel kali ini dan menghadirkan sebuah artikel dengan judul Karantina Wilayah atau Lockdown saat kasus COVID-19 meningkat, kealpaan pemenuhan asas proporsionalitas pembatasan hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, langkah tanggap pemerintah dalam penanganan COVID-19 merupakan bentuk upaya penjaminan hak asasi manusia. Kendatipun penanganan tersebut diadakan di tengah kedaruratan atau public emergency, namun sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan tetap memperhatikan keseimbangan dalam masyarakat. Sehingga program strategis yang bersifat populis dalam penanganan COVID-19 yang berupa pembatasan dan pengurangan hak harus simultan dengan asas proporsionalitas. Dewan Juri yang terhormat, menapak tilas di awal tahun 2020 terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang tidak terkendali sehingga mendorong pemerintah menerapkan PSBB. Namun, dewasa ini, penerapan PSBB hingga karantina wilayah atau lockdown tidak lagi relevan mengingat penanganan COVID-19 hari ini telah memenuhi beberapa indikator penanganan yang menurut Bapak Pandu Riono sebagai ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia terdiri atas 4, yaitu testing, persentase kasus positif harian, persentase jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit, dan jumlah kasus kematian. Oleh karena itu, kami menarik 2 pokok argumen atau 2 poin. Yang pertama, karantina wilayah atau lockdown bukanlah sebuah kebijakan yang tepat apabila kasus COVID-19 meningkat saat ini. Sebab kondisi di awal tahun 2020 dengan dewasa ini sangatlah berbeda. Kondisi tahun 2020 belumlah memenuhi indikator penanganan sehingga masuk dalam kategori tak terkendali. 2. Sebagai bentuk kehati-hatian dalam penanganan peningkatan kasus COVID-19 serta penjaminan dari tindakan arbitrary power adalah melalui pemaksimalan protokol kesehatan sebagai solusi terbarukan yang komprehensif dan memenuhi asas proporsionalitas hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, pengaturan HAM dalam konstitusi merupakan komitmen negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Sumantri yang mengatakan perlu adanya penjaminan HAM sebagai hal fundamental yang wajib dipenuhi dalam sebuah negara hukum atau restat. Berdasar pada original intent pembentukan UUD NRI tahun 1945 dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2/3 PUU Angka Romawi 5 2007 dapat disimpulkan bahwa HAM di Indonesia sejatinya tidak ada yang bersifat absolut atau mutlak. Salah satu bentuk pembatasan maupun pengurangan HAM yang dapat terjadi yaitu pada saat kondisi darurat, dalam hal ini kondisi kedaruratan kesehatan. Kondisi kedaruratan kesehatan sendiri dapat ditetapkan oleh pemerintah sesuai amanat pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Masih dengan undang-undang yang sama, pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan memberikan opsi tindakan kekarantinaan kesehatan yang dapat diambil sebagai respon kedaruratan kesehatan. Poin A pasal tersebut mengatur salah satunya tentang disinfeksi dan dekontaminasi yang kemudian menjadi dasar kami untuk menetapkan protokol kesehatan sebagai solusi ketika COVID-19 meningkat yang sejatinya telah secara implisit diatur dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Protokol kesehatan ini sendiri kemudian akan diatur dalam Peraturan Menteri sesuai amanat pasal 15 ayat 4 dan menerapkan sanksi dalam penegakannya sesuai amanat pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tanpa mengesampingkan pertimbangan ekonomi, kami memberikan perhatian berlebih terhadap kemungkinan pengurangan HAM yang tidak sejalan dengan asas proporsionalitas yang berujung pada pengurangan HAM secara sewenang-wenang. Dewan Juri yang amat terpelajar, dalam buku HTN Darurat yang ditulis oleh Prof. Jimli Asyidiki mengutip pendapat Herman Siombing bahwa negara dalam keadaan darurat dapat melakukan pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia. Namun hal ini tidak boleh dimaknai bahwa pembatasan atau pengurangan hak tersebut dilakukan secara sewenang-wenang. Sebab dalam halaman 100 dalam buku yang sama mengharuskan pemenuhan asas proporsionalitas dan menjamin pengurangan HAM tersebut tidak berakhir pada tindakan arbitrary power atau tindakan yang sewenang-wenang. Lebih lanjut, Sepriani dalam tulisannya terkait dengan kewenangan negara melakukan pengurangan dan pembatasan terhadap hak politik mendudukan 6 standar umum yang harus diperhatikan dalam pengurangan HAM itu sendiri, yang salah satunya terkait dengan asas proporsionalitas.
Yang mana indikator pemenuhannya menurut Alexton Sweet and Jude Matthews dalam tulisannya Proportionality, Balancing, and Global Constitutionalism harus terpenuhinya 4 indikator, yakni yang pertama, adanya legitimasi pemerintah, dan yang kedua, adanya tindakan yang ditempuh sesuai dengan tujuannya, dan yang ketiga, pengurangan tersebut tidak mengorbankan hak yang melebihi tujuan yang ingin dicapai, dan yang keempat, telah mempertimbangkan untung rugi dalam masyarakat. Dalam konteks pandemi COVID-19 hari ini, diperlukan kehati-hatian dalam mengidentifikasinya. Terdapat perbedaan yang kontras, pengendalian COVID-19 di awal tahun 2020 dengan hari ini. Sebab 4 indikator penanganan telah terpenuhi, yakni data dari Kementerian Kesehatan, pelaksanaan testing 4 kali lipat melebihi standar WHO. Dan yang kedua, rendahnya angka positif. Yang ketiga, rendahnya pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Dan yang terakhir, angka kepulihan dari COVID telah menembus angka 96%. Sehingga peningkatan kasus bukanlah satu-satunya indikator, pun telah dilakukan vaksinasi secara menyeluruh yang nantinya mengurangi dampak COVID-19 itu sendiri. Sehingga apabila COVID-19 meningkat, selama 3 indikator lain terpenuhi dan vaksinasi berjalan, maka tetap dalam kategori terkendali. Sehingga pembatasan gaya lama, bahkan karantina wilayah atau lockdown, tidak rasional lagi untuk dilakukan. Di samping tidak memenuhi secara APBD, juga secara nyata tidak memenuhi asas proporsionalitas dalam pengurangan hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, terangnya argumentasi yang telah kami sampaikan menghadirkan 2 solusi terbarukan. Yang pertama, mengusulkan perlu adanya penegasan terkait hak-hak yang dibatasi dan tidak dapat dibatasi dalam konstitusi. Kedua, menjadikan protokol kesehatan sebagai solusi penanganan COVID-19 dalam keadaan apapun, termasuk dalam peningkatan COVID-19. Sebagai bentuk penyesuaian, keteraturan pengaturan kekarantinaan kesehatan yang masih memerlukan peraturan pelaksana yang sampai saat ini belum diterbitkan guna mengintegrasikan pemberlakuan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Oleh karena itu, sekian dari kami. Patuh pada demokrasi, setia pada demokrasi, bersatu di bawah konstitusi.